Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan mempertegas bahwa persoalan polemik nasab, persoalan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, persoalan debat ilmiah sudah selesai, game over. Kenapa bisa begitu? Karena praktis sampai detik ini jawaban secara ilmiah, argumen secara meyakinkan, literatur-literatur, referensi-referensi yang bisa membantah putusnya nasab Ba'alwi tidak ada. Yang mana itu? Itu loh yang menjawab kegelapan malam, gelap gulitanya informasi tentang Ba'alwi keturunan Nabi dari abad 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang bisa membantah kitab Syajaratul Mubarakah anaknya Ahmad bin Isa cuma ada 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Jadi intinya di situ, data tidak ditemukan, referensi tidak ditemukan, buku sejarah tidak ditemukan, buku nasab tidak ditemukan, manuskrip tidak ditemukan, artefak tidak ditemukan. Inilah yang membuat Ba'alwi tumbang alias rungkat, dan tidak ada satu orang pun yang bisa membantah itu. Terus mau gimana lagi? Ditambah lagi ilmu pengetahuan modern, ilmu filologi yang juga tidak bisa menemukan. Ditambah lagi ilmu kedokteran, ilmu DNA juga tidak bisa menemukan. Maka praktis semua orang angkat tangan di situ. Sudah dibahas pada video sebelumnya, jenderalnya ahli nasab yaitu Syekh Mahdi Roja'i dan juga Syekh Ali Jum'ah pun angkat tangan. Mau gimana lagi, wong nggak ada. Dan ini tidak perlu tesis, tidak perlu acara-acara membatalkan nasab Ba'alwi, tidak perlu acara-acara diskusi ilmiah dan lain sebagainya. Cukup tuntut saja, wahai Ba'alwi, kalau anda itu keturunan Nabi, tolong berikan buktinya di abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang menyatakan anda keturunan Nabi. Ada orang mengatakan, atau ada kitab mengatakan, ada buku sejarah mengatakan, ada manuskrip mengatakan, ada ahli-ahli mengatakan, ulama-ulama juga mengatakan di kurun itu loh, di 550 tahun setelah kematian Ahmad bin Isa. Mana buktinya? Kalau ada, kami akui anda keturunan Nabi. Kalau tidak ada, ya mohon maaf, anda tidak valid sebagai keturunan Nabi. Jadi tuntutan ini bisa diajukan siapa saja. Tidak perlu tesis. Orang awam bisa bertanya begitu, deal-dealannya, mana buktinya? Orang pinter juga bisa begitu, orang ahli agama bisa bertanya begitu, orang bukan ahli agama bisa bertanya begitu. Karena kita meminta bukti. Sebagai orang yang mengklaim, Ba'alwi harus memberikan bukti. Kebetulan yang diklaim itu milik bersama. Siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diakui sendiri sebagai keluarga besar kami, kakek kami. Oh, ndak bisa, harus ada bukti. Dan bukti inilah yang tidak ada. Maka bisa dikatakan game over, karena jenderalnya ahli nasab Syekh Mahdi Roja'i dan Syekh Ali Jum'ah di internasional sudah menyerah, ditambah lagi kemudian di Indonesia. Nah, untuk memastikan bahwa perlawanan Ba'alwi ini
data sudah tidak ada untuk memastikan bahwa Ba'alwi sudah lempar handuk, sudah kibarkan bendera putih. Siapa jenderal di Indonesia? Ya, seperti kita ketahui kemarin-kemarin sudah mengeluarkan statementnya. Siapa dia? Siapa dia? Oh, siapa dia? Yaitu Gus Yahya, ketua jam'iyah terbesar di Indonesia, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, yaitu beliau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Ada yang meragukan keilmuan beliau, ada yang meragukan pengetahuan agama beliau, ada yang meragukan pengetahuan sejarah agama Islam beliau, ada yang meragukan pengetahuan ilmu nasab beliau, ada yang meragukan pengetahuan ilmu nahwu syaraf beliau. Tidak ada. Beliau sudah alim allamah, sudah kiainya di atas kiai, pemimpin para kiai di Indonesia. Betul? Dan kita sangat yakin bahwa beliau sudah buka banyak buku, sudah coba mempelajari tuntutan atau gugatan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang putusnya nasab Ba'alwi. Saya yakin, hakul yakin beliau sudah baca-baca. Tetapi namanya sesuatu yang tidak ada diada-adakan, ya mana ketemu. Mau sepintar apapun, mau sealim apapun, ya tetap tidak bisa menemukan. Mau cari di mana kitabnya Pak Kiai? Walaupun Kiai besar, tetap saja angkat tangan. Jadi Gus Yahya ini maunya membela Ba'alwi, tetapi ya mentok juga. Jenderalnya yang di internasional luar Indonesia, Syekh Mahdi Rojai, Syekh Ali Jum'ah menyerah. Begitu juga jenderalnya di Indonesia, itu Gus Yahya juga menyerah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian pembahasan tentang nasab Ba'alwi secara ilmiah ditutup. Peluru apa yang bisa ditembakkan oleh Ba'alwi dan mukibinnya? Ya peluru kecil-kecil itu, peluru fitnah, peluru framing, peluru cap-cap seram-seram itu. Dan ini juga sudah diajarkan oleh jenderalnya di sana, di Pakistan sana, di Iran sana. Apa peluru dari Syekh Mahdi Rojai? Kalau tidak salah, setelah dia mengatakan bahwa Ba'alwi memang tidak ada data selama 550 tahun, dan dia mengatakan akui saja karena sudah terkenal setelahnya, yaitu abad ke-9 kesini kan sudah terkenal, ya sudah, itu kan tidak ilmiah. Maka diperkuatlah dengan umpatan, cacian, bahwa pergilah kamu dengan kebencianmu dan kamu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penguatnya ya, karena secara ilmiah sudah tidak bisa dibantah, maka ditambah bumbu penyedap supaya lebih mantap, yaitu umpatan, bukan lompatan ya. Dan inilah yang menjadi ciri khas ketika orang sudah tidak bisa membantah secara ilmiah, secara argumen yang tepat, yang diinginkan, yang dituntutkan, yang didakwakan, maka kemudian muncullah framing-framing itu. Semuanya begitu. Lari kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar. Itu juga kita sangat yakin beliau sudah bongkar-bongkar seluruh kitab di lemarinya. Tidak bisa menemukan. Hanya bisa memanipulasi sedikit-sedikit salah-salah. Dan akhirnya apa? Khawarij, Imaduddin Khawarij, umpatan lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada data. Kemudian lari ke kiai-kiai lain, pasti ditambahi dengan umpatan-umpatan itu. Dajjal lah, iblis lah, PKI lah, komunis lah, Syiah lah, orang bodoh lah, orang yang enggak mengakui bapak lah. Semua dikeluarkan. Haji Qurtubi mengatakan penulis cap kadal, ada juga belajarnya di kandang kebo. Dan bahasa-bahasa preman lainnya.
Dan mirisnya bahasa preman ini keluar dari mulut para ulama, para kiai. Dan mirisnya lagi, mereka tidak di atas kebenaran, tapi di atas emosi. Hancur ini dunia perulamaan, dunia perkiaian, dunia perbuyaan. Karena apa? Karena akibat menjadi mukibin. Logika yang jernih hilang, ilmu pengetahuan yang jernih hilang, penghargaan terhadap penelitian keilmuan hilang. Diganti menjadi apa? Menjadi emosi, menjadi sumpah serapah, menjadi laknat, menjadi kata-kata kotor, menjadi mulut-mulut preman. Masya Allah. Istighfar kita semua. Jadi jangan gampang melaknat, jangan gampang menyerang secara brutal kepada seseorang yang belum tentu salah. Santai saja, biasa saja. Namanya juga keilmuan. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, bisa menerangi. Siapa tahu ini Kiai Haji Imaduddin sedang menerangi. Jangan langsung dipadamkan begitu saja, nanti kebakar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyerahnya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, tidak mampunya membantah kegelapan Ba'alwi selama 5 abad 550 tahun, kemudian dijawab dengan ringan saja, dengan enteng saja, yaitu kita mah husnuzon saja. Masya Allah, sekelas kiai besar tidak punya argumen lagi, tidak punya jawaban lagi yang ilmiah, tidak bisa menghadirkan fakta dan data. Akhirnya jawaban terakhir adalah husnuzon saja, percaya saja, ikut saja, nunut saja. Inilah kualitas seorang kiai besar, pemikir Islam, ketua Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang besar, tetapi meletakkan ilmu pengetahuan di bawah sangkaan, di bawah zon. Jadi yang berupa sangkaan dinomor satukan, yang berupa penelitian dinomor duakan. Itu kan sudah kebalik-balik. Jadi kalau sudah sangkaan, husnuzon, keyakinan, dogma harus diimani saja, inilah kemunduran NU. Menyerah sih boleh saja. Jadi saking inginnya mempertahankan Ba'alwi, maka cara terlemah pun dilakukan. Menjual ilmu pengetahuan pun dilakukan. Menjual daya fikir kiai pun dilakukan. Tapi herannya kok ndak malu ya. Apakah Gus Yahya kemudian mengikutinya dengan sumpah serapah, dengan umpatan, dengan laknat melanat? Tidak. Tidak seperti kiai-kiai lainnya mencap Kiai Haji Imaduddin dengan cap-cap preman. Tidak. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak mengumpat, beliau tidak melaknat, beliau tidak ngata-ngatain dajjal, iblis, segala macam, tidak. Tetapi beliau sebagai ketua, sebagai orang yang berkuasa, mengikuti pembelaannya ini, menutupi kekurangan datanya ini, kelemahan argumennya ini dengan marah. Ya sama-sama juga sih. Walaupun tidak secara mulut, tetapi marahnya ini berupa keputusan atau surat. Surat apa itu? Kemarin sudah, surat pemecatan, surat pengusiran Kiai Haji Imaduddin, surat pencegahan nanti dan lain sebagainya. Secara kuasa dia akan menutupi kelemahan berpikir dia, kehabisan argumen dia dengan dalam tanda kutip marah resmi, yaitu mengeluarkan Kiai Haji Imaduddin dari PBNU dan nantinya melarang Kiai Haji Imaduddin menggunakan forum PBNU untuk membahas nasab, melarang Kiai Haji Imaduddin bersilaturahmi dengan PWNU, PCNU dan lain sebagainya. Plus melarang semua yang berkenaan dengan PBNU untuk digunakan membahas nasab. Mirip Orde Baru. Itulah sebenarnya kesamaan para pembela Ba'alwi ini. Ketika kehabisan argumen, maka mengikutinya dengan marah.
Jadi kalau ada serangan-serangan di medsos, serangan-serangan kualat, serangan-serangan laknat, serangan-serangan umpatan-umpatan caci maki, mengiblis-ibliskan, mendajal-dajalkan, mensiah-siahkan, mengkafir-kafirkan, mengkomunis-komuniskan, itulah bahasa mereka untuk dalam tanda kutip melawan. Setelah tidak bisa ilmiah, maka itulah yang mereka pakai sekarang dan seterusnya. Bahkan kalau mengikuti cara Gus Yahya akan menggunakan kekuasaannya. Sama seperti di BRIN itu Dr. Sugeng disanksi, yang di PNS mungkin nanti akan dipecat, yang ada di DKM masjid akan dikeluarkan, yang jadi alumni pondok atau santri di pondok akan dikeluarkan, dan semua yang bisa dilakukan dengan kekuasaan akan dijalankan jika orang-orang ini tetap mempertanyakan nasab Ba'alwi, tetap meminta bukti Ba'alwi keturunan Nabi, tetap menggugat Ba'alwi. Mereka akan ditindak dengan kekuasaan. Inilah era di mana akal dibuang, tapi okol itu kebodohan dipelihara. Pikiran jernih dibuang, emosi dipelihara. Kebenaran dibuang, keabu-abuan atau kegelapan dipelihara. Tetapi orang-orang di luar Ba'alwi, kiai-kiai NU yang berpikiran keilmuan, berpikiran jernih, maka mereka mempersilahkan Kiai Haji Imaduddin untuk melakukan penelitian, mengembangkan penelitian dan menyebarkan hasil penelitian. Seperti Kiai Haji Marzuki Mustamar, seperti Kiai Haji Said Akil Siroj, seperti Kiai Haji Yusuf Banten dan lain-lain. Mereka semua ada di luar NU, di luar struktur NU, karena PBNU sekarang sudah dikuasai oleh orang-orang berpikiran jumud, berpikiran persangkaan, bukan ilmiah. Maka kesimpulannya kita harus berjuang di luar, mengepung yang di dalam, desa mengepung kota lah, begitu. Jadi lama-lama juga mereka yang di PBNU itu akan malu sendiri, malu dengan keblingernya itu, malu dengan keilmuannya, malu dengan status kekiaiannya, mudah-mudahan. Dan akhirnya mereka akan berbalik, akan menyadari kekeliruannya dan berbalik mempersilahkan keilmuan untuk melenggang di atas sangkaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana ada seorang ustadz mengatakan bahwasanya nasab klan Ba'alawi ini sudah selesai ya. Artinya apa? Jadi dari pihak klan Ba'alawi ini tidak bisa membantah atau tidak membuktikan secara ilmiah bahwasanya klan Ba'alawi ini tersambung kepada Rasulullah. Maka si ustadz ini mengatakan sudah selesai atau tidak terbantahkan. Artinya nasab klan Ba'alawi ini terbukti tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena para jenderal-jenderal nasab ini sudah angkat tangan ya, seperti siapa yang disebutkan Mahdi Rojai atau ada pakar-pakar nasab yang lain sudah angkat tangan, tidak bisa mengatasi atau tidak mengakui bahwa klan Ba'alawi ini tersambung kepada Rasulullah. Jadi ini jenderal-jenderal nasab ini sudah sama-sama tidak mengakui ya, atau sudah angkat tangan gitu ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini si ustaz ini menjelaskan bahwa jenderal-jenderal nasab klan Ba'alawi ini sudah runtuh. Gitu ya teman-teman. Artinya klan Ba'alawi ini sudah tidak terbantahkan lagi atau tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara ilmiah ya, secara ilmiah, secara filologi, secara genetika gitu ya, tidak tersambung gitu ya, tidak terbukti gitu ya. Jadi dari pihak klan Ba'alawi ini tidak bisa membuktikan secara ilmiah gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.